Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial Android Studio bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan memahami kembali tentang layout ya. Nah, tapi kalau di tutorial kemarin itu kita membahas constraint layout ya. Sekarang kita akan membahas tentang linear layout. Oke, langsung saja kita akan bikin project baru. Kemudian namanya adalah linear layout. Oke, finish. Oke, jadi apa yang disebut dengan linear layout? Nah, teman-teman, kalau dipahami dari bahasanya sendiri ya, linear itu artinya dia segaris lah, ibaratnya segaris. Segarisnya maksudnya apa? Jadi sebuah komponen nanti akan ditampilkan sesuai jalur, per jalur ya, baik itu jalur horizontal, mendatar, dan vertikal. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi ini dulu ya. Pertama-tama saya hapus ini untuk memahami linear layout. Nah, teman-teman coba bikin pilih tampilan split ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Nah, semua Android Studio boleh dibilang versi-versi baru ya, dia pasti menggunakan Android constraint layout widget.constraint layout. Jadi dia pasti menggunakan constraint layout secara defaultnya ya. Nah, ini tag ini merupakan tag atau instruksi untuk menggunakan constraint layout. Nah, kan kita tadi membahas tentang linear layout. Nah, gimana cara menggunakan linear layout? Oke, caranya teman-teman blok dulu ini linear layout, kemudian langsung ketikkan linear nih L besar, kemudian nanti mungkin muncul tampilan ini ya, pilihan ini, pilih aja langsung linear layout kalau sudah muncul pilihan linear layout. Nah, udah seperti itu. Cara kerja linear layout gimana? Nah, oke. Duh, saya tuh ini ya, ngejelasinnya kayaknya terlalu cepat dan loncat-loncat ya. Nah, jadi dengan kita menentukan ini ya, mengganti constraint tadi, instruksi constraint tadi dengan linear layout, artinya kita sudah merubah layout yang semulanya constraint menjadi linear layout ya. Di sini nggak ada yang error nih, teman-teman lihat di bagian sini kalau ada merah berarti di sini instruksinya error, tapi ini nggak ada ya, berarti aman. Nah, constraint layout cara kerja bukan, linear layout itu cara kerjanya seperti ini. Dia akan menampilkan komponen sesuai per jalur ya, per jalur secara linear. Gimana ya? Coba deh kita perhatikan aja. Misalnya saya tambahkan button. Ditampilkannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi dia otomatis mengisi dia mengisi seluruh tampilan mulai dari kiri ke kanan ya, secara full ya, atau mengisi ini buttonnya mengisi semua tampilan dari kiri ke kanan. Kalau saya tambahkan komponen lain, misalnya button kedua, nah dia akan disusun secara horizontal berurutan ya. Teman-teman bisa lihat ukurannya otomatis menyesuaikan sendiri gitu ya. Nah, itu adalah keunggulan dari linear layout. Kalau saya tambahkan lagi tek, nah disusun sedemikian rupa secara mendatar atau horizontal dengan ukuran width dari setiap komponennya itu sama ya. Nah, itu adalah cara kerja constraint layout. Sekarang teman-teman bisa lihat di bagian palette sini, di bagian layout ini ada dua jenis linear layout. Yang pertama yang horizontal, yang kedua yang vertikal. Oke. Linear layout yang horizontal adalah linear layout yang akan menampilkan komponen nih secara berurutan secara horizontal gitu ya. Nah, secara mendatar. Nih, jadi sebenarnya yang kita gunakan ini, yang sekarang kita gunakan adalah linear layout yang horizontal ya. Karena gini, gimana saya tahu ini horizontal atau vertikal? Ya, di sini sebenarnya ada tambahan atribut lagi yaitu orientation, vertikal atau horizontal bisa kita pilih di sini ya. Secara defaultnya kalau orientation ini nggak kita tuliskan maka dia akan terpilih horizontal gitu ya. Nah, tapi kalau kita rubah vertikal maka
Coba lihat, nah semua komponen akan disusun secara vertikal. Height-nya sama, width-nya sama. Teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Nah, itu cara kerja linear layout yang horizontal dan vertikal. Kalau horizontal tadi apa? Secara mendatar, komponen ditampilkan secara mendatar atau horizontal. Kemudian bisa diperhatikan juga tadi width-nya sama. Kalau yang secara vertikal artinya secara tegak lurus gini, komponen ditampilkan saling berurutan dari atas ke bawah ya. Height-nya bisa dilihat sama ya, sama. Height dan width-nya. Nah, itu perbedaan antara kedua linear layout ini. Nah, kita bisa menggabungkan linear layout horizontal dan vertikal untuk menghasilkan tampilan baru ya, yaitu gabungan dari linear layout horizontal dan vertikal. Coba nih, saya kasih contoh. Oke, untuk memudahkan saya menggunakan ini ya, komponen tree. Teman-teman bisa buka di sini ya, di bawah sini biasanya. Kalau nggak ada, itu bisa dicari di bagian menu, cari ya. Ada nanti apa? Komponen tree. Ini kalau ini nggak muncul di bagian bawah sini. Oke, saya hapus dulu semua ini, semua button ini. Saya akan mencontohkan tampilan yang seperti ini ya. Nah, tampilan gabungan dari horizontal dan vertikal linear layout. Gimana cara bikin nih linear layout yang menampilkan 3 button, kemudian di sini ribet ya kalau pakai constraint layout. Tapi kalau pakai linear layout itu seharusnya mudah untuk dibikin. Oke. Yang pertama, nah pastikan linear layout. Jadi ini ada yang namanya linear layout induk dan ada linear layout anak ya. Linear layout induk adalah linear layout yang melingkupi semua linear layout atau disebut sebagai linear layout pertama ya. Pastikan orientasinya itu vertikal. Itu dulu deh. Pastikan vertikal. Selanjutnya baru kita bisa menambahkan linear layout lain sesuai dengan kebutuhan. Coba kita perhatikan gambar di sini ya. Button disusun secara mendatar atau horizontal. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa linear layout yang digunakan di sini adalah apa? Vertikal atau horizontal? Pastinya horizontal ya, karena karakteristik horizontal yaitu komponen ditaruh secara mendatar seperti ini. Maka kita tambahkan untuk membuat yang seperti ini tadi. Nih, button ini. Kita tambahkan linear layout yang horizontal. Taruh di bawah sini. Nah gitu ya, teman-teman bisa lihat ini adalah linear layout anak dari linear layout pertama ya, gitu ya. Linear ini memanggil linear ini adalah mamanya atau induknya. Kalau linear yang ini disebut sebagai anaknya. Ini parent, yang ini child ya. Parent artinya induk, child artinya turunannya. Oke. Kita bisa coba tambahkan button 3 buah tadi ya, 2, 3. Nah, apakah sudah sama dengan yang dicontoh? Sama ya. Oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, kita akan bikin nih gabungan dari linear layout dan horizontal dan vertikal. Caranya gimana? Nah, teman-teman ini kalau ada contohnya atau sketsanya, kita bisa perhatikan peletakannya nih. Yang kiri ini, yang kanan ya, yang kanan nih udah pasti vertikal. Tapi kalau kita pecahkan nih, satu button ini dan button ini ya, kalau kita jadikan button vertikal ini apa, satu kesatuan, maka ini sebenarnya 2 buah komponen yang ditampilkan secara horizontal ya kan. Nih, button ini horizontal, yang ini horizontal tapi di dalamnya ada vertikal. Nah gitu kan, konsepnya gitu. Berarti kita tambahkan dulu ini button horizontal dulu ya kan, horizontal dulu. Naruhnya hati-hati, jangan di dalam sini tapi di ini, perhatikan nih panahnya ya, di linear sini. Kalau dia ini panahnya, kalau panahnya seperti ini berarti dia diletakkan di child ini, di bagian sini. Untuk menaruhnya di linear layout utama, teman-teman geser dikit, nah sampai panahnya seperti ini gitu ya. Lepaskan. Nah, ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena linear layout yang di atas ini harus kita atur height-nya menjadi warp content.
Nah, karena kalau dia match parent, otomatis dia akan menimpa tampilan button yang baru kita tambahkan tadi. Teman-teman bisa juga perhatikan di sini ya, dari peletakannya juga bisa dilihat bahwa button 567 ini masuk di child ini, dan button 8 ini masuk di parent ya, linear parent. Oke, selanjutnya kita ngapain nih? Kita akan menambahkan dua buah button ini ya secara vertikal, berarti kita membutuhkan linear layout yang vertikal. Nah, tapi kita jangan itu dulu. Ini tips ya. Kalau teman-teman langsung menambahkan linear layout vertikal di sini, kita kan harusnya menambahnya di sini ya, vertical layout di sini. Nah, itu nanti ukuran dari button ini akan susah kita samaratakan ya. Kita sulit meratakan ukuran button ini ya. Ini teman-teman bisa perhatikan, kalau yang di bawah ini dia menggunakan tips saya. Kalau yang ini dia tidak menggunakan tips saya. Jadi ukurannya kalau ini agak ke kiri. Jadi komponen yang kanan ini agak lebih besar, tapi kalau yang di bawah ini dia kurang lebih di tengah-tengah. Nah, caranya gimana? Caranya gini, teman-teman. Tambahkan dulu button ya. Karena ini ada 3 komponen. Salah. Ini karena dia ini horizontal ya, horizontal dulu. Berarti kita tambahkan layout horizontal dulu. Oke, taruh di sini. Nah ya. Kemudian button ini geser ke dalam horizontal yang baru kita masukkan. Oke. Nah, seperti ini. Match parent. Aduh, susahnya ya. Warp content bisa nggak? Nah, warp content. Jadikan warp content supaya nanti ukuran ininya sama, atau kita hapus aja dulu ya, salah tadi ya, salah. Linear layout, kemudian tambahkan button, karena kalau nggak dihapus ya ribet sendiri teman-teman. Oke, ini sudah sama ya. Oke, tinggal nih tipsnya supaya dia widthnya itu di tengah-tengah seperti ini, bukan kayak yang ini ya, bukan seperti ini. Teman-teman tambahin dulu ini layout vertikal di dalam sini ya, di dalam linear layout ini. Oke, baru button di sini satu. Kemudian untuk linear layout ini diklik ya. Kemudian kita tentukan warp content. Nah, jadi lebarnya rata semua. Baru kita tambahkan satu button lagi. Sudah. Baru yang tengah ini button 11 ya. Kita delete. Nah, gitu teman-teman, tipsnya gitu. Supaya ini width dari kedua belah sisi ini sama. Kalau teman-teman langsung menambahkan linear layout, langsung menambahkan button di sini satu, kemudian linear layout di sini, nanti tampilannya nggak akan rata seperti yang ini ya, nggak akan rata secara widthnya. Oke. Kemudian gimana caranya untuk supaya ini height ini sesuai dengan tinggi dari kedua button ini? Tinggal digeser ya, klik button yang bersangkutan, geser ke bawah. Nah, gini ya, geser ke bawah aja gitu, menyesuaikan. Kalau kurang ya tinggal ditambah. Oke, nah gitu ya. Susah ya. Oke, nah jadi tinggal disesuaikan dengan kehati-hatian ya, cukup tentunya dengan kehati-hatian. Oke, sudah gini teman-teman, lalu bisa apa lagi? Nah, lalu ngapain lagi? Nah, kita bikin yang seperti ini. Kita bisa bikin dari awal ya, dari button ini, kemudian button yang ini, atau kita bisa copy paste aja. Caranya gimana? Oke, kita tutup dulu ini, kita collapse, kemudian kita copy dan paste di sini teman-teman, paste. Nah gitu ya, kita geser, coba geser ini supaya dia berada, bisa nggak ya? Oke, lah linear layout ini atau yang mana ya? Vertikal, salah, saya undo aja ya, Ctrl Z, nggak bisa ya. Oke, sudah. Oke, saya salah ya, salah. Oke, coba saya sesuaikan dulu.
Oke, lumayan lah ya, sudah cukup ini sih, meskipun dikit lagi. Saya tuh kalau ada dikit aja yang enggak ini cukup terganggu ya. Oke, lumayan lah, biarin aja. Bisa nggak kita rubah aja 96. Nah ya, sip. Kemudian cara menambahkan ini tadi, teman-teman bisa bisa ngapain? Nah, kita bisa copy paste ya, copy. Coba kita paste di sini, Ctrl V, copy paste seperti ini. Kemudian kita drag, nah taruh di bawah sini kan. Oke, pastikan horizontal linear layout yang ini height-nya warp content. Oke, nah jadi dia ada dua seperti ini. Nah, kemudian tipsnya coba teman-teman perhatikan ya. Yang ini button ini kan sebenarnya kebalikan dari yang ini ya. Ini kan kebalikan dari yang pertama ya. Supaya button yang besar ini berada di kanan gimana ya? Coba linear layout-nya linear layout yang ini ya, kita geser. Set, taruh di atas button. Nah, jadi nah gitu ya. Ini adalah tips untuk mempercepat dan mempermudah kalau seandainya ada komponen yang harus disusun secara ini ya, berlawanan arah lah ibaratnya. Secara berlawanan arah ibaratnya ya. Oke, mungkin kita bisa kasih tambahan lagi atau kita run dulu ya. Kita run dulu aja, oke. Kita run dulu. Masih loading ya. Oke, hasilnya kurang lebih ya, kurang lebih lumayan dan lebih rapi daripada contoh. Kenapa lebih rapi? Nah, karena bagian ininya dia sama rata untuk yang tadi kita bikin ya. Linear bukan yang ini, nah yang ini. Nih, yang kita kan sama rata ya. Kalau yang contoh tadi agak miring. Oke, mungkin kita tambah lagi satu untuk sebagai bahan latihan. Contohnya di sini. Kita tambahkan 3 buah kolom, 3 buah button ya, dimana di kolom 1 ini nanti ada 3 buah button secara vertikal. Di tengah sini nanti 1 button yang besar, kemudian di bagian kanan ini 3 buah button juga secara vertikal. Caranya gimana? Oke, kita collapse dulu bagian ini dan pastikan linear layout ini height-nya warp content. Oke, supaya dia tidak mengisi semua halaman tingginya ya. Baru kita tambahkan apa tadi, cara kerjanya tadi gimana ya, linear layout mungkin ya, linear layout. Oke, tampilannya linear layout dulu yang horizontal, maaf, iyalah pakai linear layout ya tapi pakai horizontal atau vertikal gitu ya. Kita pakai yang horizontal karena tadi contohnya di sini 1, 2, 3 gitu kan. Berarti gimana nih? Berarti kita coba tambahkan dulu nih 2 linear layout bukan, jangan, button dulu ya, button dulu. Coba kita tambahkan button dulu 1, baru linear layout ya, yang vertikal kan, kiri vertikal, kanan juga vertikal, tengahnya dia nggak ada linear layoutnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba tambahkan button 1. Oke, button juga di sini 1. Kemudian kita jadikan width-nya warp content dan di sini juga warp content. Nah, sama rata ya. Kemudian di sini cara kerjanya, kita tambahkan 2 button di ini yang kiri supaya dia menjadi 3 button. Kemudian di yang kanan juga 3 button, tambahin 2 button lagi. Oke, sip. Baru kita atur tinggi dari button tengah ini. Set. Oke, bisa nggak? Susah. Oh ya, nah bisa ya. Bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman cara kerjanya. Ini adalah tips dari saya supaya teman-teman bisa membuat komponen ini dengan rapi ya, menyusun antar muka atau layout menggunakan linear layout vertikal dan horizontal, juga gabungan keduanya sehingga tampilannya rapi. Nah gitu ya. Oke, semakin teman-teman banyak latihan, maka nanti saya yakin semakin mahir ya, semakin rapi pula dan semakin cepat pula cara teman-teman
teman-teman menyelesaikan layoutnya. Nah, jadi teman-teman ya nggak cukup ya kalau mengandalkan tutorial ini aja. Coba cari latihan lain misalnya ya, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman ya. Ini kita sudah berhasil bikin project seperti ini, siapa tahu di luar ada project yang lebih kompleks gitu ya. Nah, teman-teman coba aja, coba. Oke, saya kira itu dulu tutorial kali ini, juga tips yang bisa saya berikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi seperti biasa. Kemudian kalau teman-teman bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk tutorial berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis layout lain ya. Nanti ada relative layout, kemudian ada juga nanti recycler view dan cut view. Jadi tiga ini saya kira cukup ya, cukup. Oh, sama ini mungkin sama scroll view ya. Jadi ada 4 layout lagi yang akan kita coba bikin ya. 4 layout atau 5 ya, 4 atau 5 layout. Mungkin nanti saya tambahkan fragment mungkin ya. Nah, gitu teman-teman. Pokoknya tutorialnya ya kalau sekiranya perlu akan saya tambahkan. Jadi nggak mesti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi nanti saya tambahkan juga tab layout, tab item dan lain sebagainya ya, untuk menambah pemahaman kita. Nah, sampai situ dulu teman-teman. Kalau mohon maaf banget kalau penjelasannya berbelit-belit atau jelimet. Saya berharap sih bisa dipahami oleh teman-teman ya, bisa dipahami dan ditangkap sehingga teman-teman mudah pahamnya. Oke, saya kira gitu dulu. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan tutorial ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.